Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Ya, kawan-kawan, saya tidak mereview ya. Banyak orang protes bahwa dia mereview. Saya bingung, karena sebagian orang berkata, kan saya sudah janji sebelum debat itu. Hari Selasa saya akan bertanya jawab dengan kalian, baik yang kontra maupun yang pro, tapi saya minta yang kontra. Kan saya bilang, ya kan? Yang saya masuk tidak mereview bahwa saya tidak mengambil debat itu lagi, dan seperti yang lain-lain direview, ditanggap-tanggapi debat itu di dalam sebuah video ya, diputar, ditanggap. Saya enggak. Maka saya buka itu namanya sesi tanya jawab mengenai segalanya tentang Yudas. Maksud saya biar tuntas malam itu, tapi tidak tuntas ya. Ada kemarin malam yang saya tantang pada orang yang kontra kepada saya, ayo kita buktikan. Apakah Yudas ikut perjamuan atau tidak? Tapi sampai 40 menit kami diskusi tidak ada yang masuk ya. Oke. Sekarang saya monolog dulu ya. Saya akan bukakan beberapa video yang mana orang-orang ini adalah orang-orang teolog. Basicnya adalah sekolah teologi atau STH ya. Cuman itulah, demi untuk menggagalkan teori saya, mereka rela menjadi kurang pandai, ya kan? Rela mereka kawan-kawannya, bahkan rela mereka seperti Esra Soro rela mengatakan bahwa itu bukan perjamuan kudus yang tidak ada artinya. Kan itu dia bilang. Karena tidak ada arti, hanya itu hanya percaya kata dia. Baru yang sekarang Erben, si Erben juga mengatakan demikian. Rela mereka ini demi untuk mempertahankan argumennya mematikan kebenaran. Kalian bilang mungkin saya bohong-bohongan. Tidak, ayo kita tonton ya. Kita tonton saja dulu apa yang mereka katakan. Ini saya bagikan sama kalian ya. Sakramen ini atau melakukan perjamuan kudus atau perjamuan malam ini? Itu pertanyaannya. Sang debaters mengatakan iya. Tapi saya katakan tidak. Alasan saya kenapa? Mari kita lihat. Sang debaters mengatakan bahwa Yudas ikut perjamuan kudus. Apakah benar demikian? Mari kita lihat. Berdasarkan pada Matius 26 ayat 26 sampai 30, Markus 14 ayat 22 sampai 25, dan Lukas 22 ayat 15 sampai 20, dikatakan Yesus bersama-sama dengan para murid, bersama-sama dalam perjamuan malam tersebut. Di sini saya melihat bahwa di dalam perjamuan malam itu dikatakan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya. Apakah 12 murid ada di situ? Kita akan lihat jelas. Namun secara khusus dalam Injil Yohanes, Yudas diceritakan hanya sampai kepada menerima roti dari Yesus, lalu segera pergi, langsung segera pergi. Itu berarti Yudas tidak makan tubuh dan darah Yesus. Dia hanya menerima, langsung pergi, baru dikasih roti. Di situ ya. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 30 sampai 31 dikatakan begini. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kalau kita bandingkan Yohanes 18 ayat 3, Lukas 22 ayat 47, dan Markus 14 ayat 43, dan Matius 26 ayat 47, dikatakan Yudas datang bersama rombongan. Artinya Yudas benar-benar memang sudah pergi. Tapi kapan Yudas pergi? Kalau di dalam Matius, Markus, dan Lukas tidak diketahui kapan Yudas meninggalkan perkumpulan. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 30-31, Yudas meninggalkan perjamuan malam, perjamuan kudus, atau perjamuan makan tubuh dan darah Yesus itu, meninggalkannya saat ketika Yudas menerima roti. Jadi Yudas tidak sampai makan roti. Mengapa saya katakan demikian? Karena kata segera di sini dalam teks Yunani eutas. Artinya di sini seketika itu juga. Artinya Yudas begitu diterima langsung pergi. Nah, perhatikan kalian kawan-kawan. Mereka ini kelihatannya gagah ya. Bahasa aslinya eutas, artinya segera pergi. Kadang saya geli lihat orang ini. Diajak debat menggunakan selalu tidak percaya dengan terbitan lain. Kalau tidak terpercaya bakar aja. Ngapain dipakai? Langsung pakai aja yang bahasa Yunani. Itulah baca-baca kalian. Kan demikian kawan-kawan ya.
orang ini sebenarnya ingkar terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kan demikian, kenikmatan apa lagi yang kamu dustakan? Nah, dia bilang berdasarkan Yohanes 13 ayat 27, Yudas telah menerima dan langsung pergi. Artinya Yudas tidak makan perjamuan itu. Apakah benar demikian, kawan-kawan? Kalau menurut kalian bagaimana? Sehingga dia tidak makan roti dan tidak minum anggur, katanya kan. Pergilah si Yudas. Artinya Yudas tidak masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Jangan kalian bilang orang ini saja yang mengatakan demikian. Kita buka, Esra Soro juga mengatakan hal yang sama ya kawan-kawan ya. Saya bagikan kepada kalian apa kata Esra Soro. Makanya saya bilang, demi untuk menggagalkan atau mereka ini tidak suka Yudas ke neraka, ke surga, mereka rela menjadi tidak cerdas, ya kawan-kawan ya. Bahkan di bawah standarnya lagi. Nah, kita lihat apa kata Esra Soro, kita tonton dulu. Sekarang kita lihat dari konteksnya ya. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari Paskah mulai. Nah ini Paskah Yahudi ya. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini pada Bapa. Sama seperti dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang dia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Ayat 2. Nah perhatikan, Esra Soro sudah membaca ayat ini dengan baik dan benar. Tetapi lihat, dia tidak menggaris merah yang dikatakan di sana sampai kepada kesudahannya. Ya kan? Dia lewatkan ini. Ya kan? Harusnya itu yang digaris merahi dia, tetapi dia menggiring otak orang yang mendengar agar Yudas tetap ke neraka. Dia lompati kalimat itu, yang dia garis merahi itu hanya mengenai hari raya Paskah dan mereka sedang makan bersama. Itu aja. Andai kata dia tidak melewati ini, maka dia selesai. Ya kan? Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Artinya Yesus di situ mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Kapan kesudahannya ya? Kesudahan bumi itu apa ya? Pada hari kiamat lah. Dikasih Yesus. Artinya sampai kiamat Yesus mengasihi mereka. Artinya tidak membuat mereka itu ke dalam neraka. Maka karena sampai kiamat mengasihi, maka pas penghakiman tidak perlu lagi karena sudah ke surga ya, sesuai dengan janji. Tapi kita lihat bagaimana Esra Soro menjawab hal ini. 2. Mereka sedang makan bersama. Ini makan Paskah. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nanti setelah itu ada peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita loncat situ langsung ke ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, setelah dia basuh kaki murid-murid, lalu dia berikan beberapa nasihat. Ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, dia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Nah perhatikan, Esra Soro sengaja melompati ayat itu langsung kepada ayat 21. Kenapa? Ada satu ayat yang dilompati. Kalau dia lompati itu, itulah pembuktian Yudas ikut perjamuan. Dan ikut memakan roti dan minum anggur. Tapi dilompati dia. Inilah yang saya katakan mereka ini, para teolog ini disekolahkan baik-baik. Ternyata tujuannya apa? Ingin mengaburkan firman Tuhan kepada umat. Ya, kita lihat lagi apa katanya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang dikasih itu adalah Yohanes ya. Petrus bilang, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, dia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi yang akan mengkhianati itu adalah dia yang menerima roti yang telah dicelupkan oleh Yesus. Dan itu Yudas. Perhatikan ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi dia terima roti, lalu kerasukan. Lalu Yesus bilang, yang mau kau perbuat, perbuatlah. Ayat 28.
Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan mengerti. Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas? Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ayat 30. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Dari ayat 30 ini jelas ya. Yudas memang menerima roti, tapi tidak makan. Begitu dia terima, dikatakan kerasukan. Lalu Yesus mengatakan, apa yang mau kau perbuat, perbuatlah. Dan setelah Yudas menerima roti itu, dia lalu segera pergi. Dia tidak makan di situ. Dan kalau kita melihat bahwa minum anggur itu terjadi setelah makan roti, maka makan roti saja tidak, minum anggur tidak. Maka jelas, Yudas memang ikut perjamuan makan Paskah Yahudi. Tapi ketika penetapan perjamuan kudus oleh Yesus di ujung makan Paskah Yahudi itu, Yudas tidak ikut makan dan tidak ikut minum. Nah, perhatikan kawan-kawannya, inilah yang saya katakan pendeta licin bibir. Ya kan? Kenapa saya katakan begitu? Betapa cerdasnya orang ini mempelintir-pelintir firman Tuhan ya. Dibalik-balik semua, dibalik-balik. Ya, kawan-kawan, kalian tertipu kawan-kawan. Kenapa saya katakan tertipu? Kalian tertipu dengan manis mulutnya, tertipu dengan cara dia menjelaskan, sehingga kalian tidak tahu kebenaran, dibutakan mata kalian. Dia bilang Yudas tidak ada makan roti, apalagi sampai minum anggur. Apakah demikian? Karena tidak ada tertulis di situ langsung katanya demikian. Kita lihat di ayat yang sama, di kitab yang sama. Ya, saya berbagi layar dulu sama kalian ya kawan-kawan. Ini ayat kitab sucinya, biar kalian tahu. Sekarang untuk menjelaskan hal itu biar si Ezra tahu dengan si Erben Channel, orang-orang teolog ini baca ayat 18. Apa dikatakan di situ? Saya harap kalian cerdas karena kalian sudah bergelar sarjana, bergelar diploma 3, tamat SMA. Kalau sampai kalian bodoh oleh orang-orang manis bibir-bibir ini, betapa menderitanya kalian di dunia ini. Tahu apa dikatakan kitab suci? Ini masih Yohanes 13 loh. Ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi harus genap nas ini, orang yang makan rotiku. Ingat. Ya kan? Sudah mulai terbuka rongga kosong di tengah pikiran kalian kan? Apa dikatakannya? Orang yang makan rotiku. Paham kawan-kawan? Orang yang makan rotiku. Harus digenapi nas ini katanya. Orang yang makan rotiku, itu diambil dari Mazmur 41 ayat 10 kok, salah ya. Paham nggak kalian licin-licin bibir orang ini? Dengan gayanya segini, oh begini seolah-olah detail dia menjelaskan. Dilompatinya ayat ini. Orang yang makan rotiku katanya. Supaya genap nats ini. Dia bilang Yudas tidak makan roti. Artinya nats itu belum digenapi. Paham kalian maksudku? Coba dulu, ayo kita buka ayatnya. Nah. Apa dibilang gini ya ini kan? Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku. Sementara si Ezra bilang si Yudas belum makan roti. Berarti nas itu belum digenapi. Ya kan orang yang makan roti mengangkat tumitnya kepadaku. Artinya dia berkhianat. Dan dia bilang Yudas langsung pergi. Makan roti aja tidak. Berarti sampai hari ini kalau menurut si licin-licin bibir ini nas itu belum digenapi. Artinya sampai hari ini belum terjadilah misi itu yang mengangkat tumit terhadapku. Paham ya kawan-kawannya? Nah, ternyata inilah hebatnya Bibel, ku bilang kawan. Saya suka kali bicara Bibel. Dan ketika saya membuka kebenaran, datang orang, wah nanti si Rudi jadi murtad. Tidak akan pernah itu. Kawan, perhatikan ya ayat 26. Siapa si licin bibir sudah buka ini. Orang-orang ini. Tapi tak mengerti artinya. Sama mereka ini dengan sida-sida. Membaca tak mengerti artinya. Yesus, jawab Yesus. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya. Ingat, ketika roti itu dicelupkan. Artinya sudah ada roti, sudah ada anggur.
Kenapa orang-orang licin bibir ini mengatakan Yudas belum makan roti dan minum anggur? Ingatnya ayat 18, kalau dia belum makan roti, artinya belum genap nats ini, berarti sampai sekarang belum digenapi. Ya kan? Rotiku itu apa? Itulah tubuhku, aku adalah roti hidup, kata Yesus. Artinya itu kembali ke Yohanes 6, yang digugatnya mengenai makan sekali makan itu. Ya sekali makan kan sudah saya jelaskan, bahwa orang Yahudi dulu makan manna di padang itu kan. Setelah itu Yesus pun melakukan perjamuan ini cuma sekali. Sisanya kapan? Ya di sorga. Tetapi karena banyak orang, maka Yesus mengatakan jadikanlah peringatan akan aku. Itu untuk orang-orang setelah Yesus disalib. Lihatlah si licin bibir. Masa nggak tahu orang itu ini, Tetapi haruslah genap nas ini. Ini nih kubuatkannya. Artinya, nas apa yang genap? Orang yang makan rotiku. Artinya Yudas sudah makan roti. Dan di dalam roti itu sudah ada anggur. Karena sudah dicelupkan Yesus. Artinya Yudas sudah makan roti dan minum anggur. Jadi gugurlah argumen para teolog-teolog brengsek ini, saya bilang. Loh, ya saya bilang brengsek. Karena mereka mau menipu umat. Karena mereka membalik-balikkan firman Tuhan demi Yudas tidak masuk surga. Bagus mereka lawan pernyataan saya, tak berani mereka debat. Debat kemarin pun hanya makan-makan aja dibahas. Makan. Apa? Inilah bahas maunya. Bilang, Yudas tidak makan roti. Karena pada malam, pas kolokian itu, kubalik-balik kan aku bilang. Langsung ini aku persiapkan ini. Aku bilang ayat 18 saja, kenapa kau lampaui? Dibilang situ orang yang makan rotiku. Agar genap nats sini. Kalau mau digenapi, berarti Yudas harus makan roti itu. Dan dibuat di ayat 26, roti itu sudah dicelupkan ke anggur. Artinya roti dan anggur sudah dimakan Yudas. Jadi tidak ada lagi yang bisa membatalkan itu. Hanya bibir licin mereka lah yang mau membatalkan itu. Oke kawan-kawan ya. Saya harap kalian paham dan cerdas. Ya. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters. Biar kita jumpa lagi di edisi setelah ini ya. Saya akan membahas Louis Prasetyo makin unyu-unyu akut. Salam.